Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan sebutan keluarga Hashimiyah yang dinisbatkan kepada kakeknya, yaitu Hashim bin Abdul Manaf. Oleh karena itu, ada baiknya jika menyebutkan sekilas tentang keadaan Hashim dan keturunan setelahnya. Pertama, Hashim. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan di atas, Hashim adalah orang yang memegang urusan air minum dan makanan dari Bani Abdul Manaf. Tepatnya tatkala Bani Abdul Manaf mengikat perjanjian dengan Bani Abdidar dalam masalah pembagian kedudukan di antara keduanya. Hashim sendiri adalah orang yang kaya raya yang terhormat. Ialah yang pertama yang memberikan remukan roti bercampur kuah kepada orang-orang yang menunaikan haji di Mekkah. Nama aslinya adalah Amru. Dia dipanggil Hashim karena suka meremukkan roti. Dia juga yang pertama yang membuka jalur perjalanan dagang 2 kali dalam setahun bagi orang-orang Quraisy, yaitu sekali pada musim dingin dan sekali pada musim kemarau. Seorang penyair berkata tentang hal ini, Amru yang meremukkan roti bagi kaumnya, kaum Mekkah yang tertimpa musim kering kerontang. Dia ditempatkan 2 kali perjalanan untuk niaga, sekali perjalanan musim kemarau dan penghujan. Di antara momen kehidupannya, dia pernah pergi ke Syam untuk berdagang. Setiba di Madinah, dia menikahi Salma binti Amru dari Bani Adi bin An-Najjar dan menetap di sana bersama istrinya itu. Lalu dia melanjutkan perjalanannya ke Syam, sementara istrinya tetap bersama keluarganya yang saat itu sedang mengandung anaknya, Abdul Muthalib. Namun, Hashim meninggal dunia setelah menginjakkan kaki di Palestina. Sementara Salma melahirkan Abdul Muthalib pada tahun 497 Miladiyah atau Masehi dengan nama Syaibah karena ada rambut putih uban di kepalanya. Adapun pengasuh selanjutnya diserahkan kepada bapak Salma di Yathrib, sementara tak seorang pun dari keluarga Hashim di Mekkah yang merasakan kehadiran Abdul Muthalib. Hashim mempunyai 4 putra, Asad, Banu Sayfi, Madlah, dan Abdul Muthalib, dan 5 putri, Asy-Syifa, Khalidah, Dhaifah, Ruqayyah, dan Jannah. Yang kedua, Abdul Muthalib. Seperti yang sudah kita singgung di bagian terdahulu, penanganan air minum dan makanan sepeninggal Hashim ada di tangan saudaranya Al-Muthalib bin Abdi Manaf, seorang laki-laki yang terpandang, dipatuhi dan terhormat di tengah kaumnya, yang dijuluki orang-orang Quraisy dengan sebutan Al-Fayyad, yaitu yang artinya sang dermawan. Karena dia memang seorang dermawan, tatkala Al-Muthalib mendengar bahwa Syaiban atau Abdul Muthalib sudah tumbuh menjadi seorang pemuda atau lebih tua lagi, maka dia mencarinya. Setelah keduanya saling berhadapan, kedua mata Al-Muthalib meneteskan air mata haru. Lalu dia pun memeluknya dan dia bermaksud membawanya. Namun Abdul Muthalib menolak ajakan itu, kecuali jika ibunya mengizinkan. Maka Al-Muthalib memohon kepada ibu Abdul Muthalib, namun permohonannya juga ditolak. Sesungguhnya dia pergi ke tengah kerajaan bapaknya dan tanah suci Allah, kata Al-Muthalib mengajak. Akhirnya ibunya mengizinkan, maka Abdul Muthalib dibawa ke Mekkah dengan diboncengkan di atas ontanya. Sesampainya di Mekkah, orang-orang berkata, inilah dia Abdul Muthalib. Al-Muthalib berkata, celakalah kalian, ia adalah anak dari saudaraku Hashim. Abdul Muthalib menetap di rumah Al-Muthalib hingga menjadi besar. Kemudian Al-Muthalib meninggal dunia di Yaman. Maka Abdul Muthalib menggantikan kedudukannya. Dia hidup di tengah kaumnya dan memimpin mereka seperti dilakukan bapak-bapaknya terdahulu. Dia mendapat kehormatan yang tinggi di tengah kaumnya, yang tidak pernah diperoleh bapak-bapaknya. Dia dicintai kaumnya dan diagungkan. Nama Naufal
paman dari Abdul Muthalib, merebut sebagian wilayah kekuasaannya yang membuat Abdul Muthalib marah. Maka dia meminta dukungan kepada beberapa pemimpin Quraisy untuk menghadapi pamannya. Namun mereka berkata, "Kami tidak ingin mencampur urusan antara dirimu dan pamanmu." Maka dia menulis surat yang ditujukan kepada paman-paman dari pihak ibunya, Bani An-Najjar, berisi beberapa bait syair yang intinya meminta pertolongan kepada mereka. Salah seorang pamannya, Abu Sa'ad bin Adi, membawa 80 pasukan berkuda, lalu singgah di pinggiran Mekkah. Abdul Muthalib menemui pamannya di sana dan berkata, "Mari singgah ke rumahku, wahai paman." "Tidak, demi Allah, kecuali setelah aku bertemu Naufal," kata pamannya. Lalu Abu Sa'ad mencari Naufal yang saat itu sedang duduk di Hijr bersama beberapa pemuka Quraisy. Abu Sa'ad langsung menghunus pedang dan berkata, "Demi penguasa Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan wilayah kekuasaan anak saudariku, maka aku akan menebaskan pedang ini ke batang lehermu." "Aku sudah mengembalikannya," kata Naufal. Pengembalian ini dipersaksikan para pemuka Quraisy. Baru setelah itu Abu Sa'ad mau singgah di rumah Abdul Muthalib dan menetap di sana selama 3 hari. Setelah itu dia melaksanakan umroh lalu pulang ke Madinah. Melihat perkembangan ini, Naufal mengadakan perjanjian persahabatan dengan Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf untuk menghadapi Bani Hashim. Bani Khuza'ah yang melihat dukungan Bani An-Najjar terhadap Abdul Muthalib, maka mereka berkata, "Kami juga melahirkannya sebagaimana kalian telah melahirkannya. Oleh karena itu, kami juga lebih berhak mendukungnya." Hal ini bisa dimaklumi karena ibu Abdi Manaf berasal dari keturunan mereka. Maka mereka memasuki Darun Nadwa dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Bani Hashim untuk menghadapi Abdi Syams yang sudah bersekutu dengan Naufal. Perjanjian persahabatan inilah yang kemudian menjadi sebab penaklukan Mekkah sebagaimana yang akan kita bahas di bagian mendatang. Di antara peristiwa penting yang terjadi di Baitul Haram semasa Abdul Muthalib adalah penggalian sumur Zamzam dan peristiwa pasukan gajah. Ceritanya secara ringkas dari peristiwa pertama. Pada awal mulanya, dia bermimpi disuruh menggali sumur Zamzam dan mencari tempatnya. Maka dia pun melaksanakan perintah dalam mimpi itu. Ternyata di dalamnya dia mendapatkan berbagai benda berharga yang dulu pernah dipendam orang-orang Jurhum tatkala sedang berkuasa. Benda-benda itu berupa beberapa buah pedang, baju perang, dan 2 pangkal pelana yang semuanya terbuat dari emas. Kemudian dia menjadikan pedang-pedang itu sebagai pintu Ka'bah dan memasang 2 buah pangkal pelana di pintu itu. Abdul Muthalib tetap menangani urusan air Zamzam dari Zamzam bagi orang-orang yang menunaikan haji. Tatkala sumur Zamzam itu ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib, maka orang-orang Quraisy ingin ikut campur tangan menanganinya. Mereka berkata, "Kami ingin bersekutu." "Tidak bisa. Ini adalah urusan yang secara khusus ada di tanganku," kata Abdul Muthalib. Dia tidak mau menyerahkan begitu saja masalah ini kepada mereka, kecuali setelah menyerahkan keputusan kepada seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad. Mereka tidak akan pulang kecuali setelah Allah memberinya 10 anak laki-laki. Dan setelah mereka besar, dia tidak lagi mempunyai anak. Maka dia akan mengorbankan atau menyembelih salah satu di antara mereka di hadapan Ka'bah. Ringkasan kisah yang kedua, bahwa Abraha As-Sabbah Al-Habsi, gubernur yang berkuasa di Yaman dari Najasyi, membangun sebuah gereja yang sangat besar di Son'a karena dia melihat bangsa Arab yang melaksanakan haji di Ka'bah. Dengan adanya gereja yang sangat besar itu, dia menginginkan untuk mengalihkan pusat kegiatan haji di sana. Seseorang dari Bani Kinanah mendengar niat Abraha itu, maka selagi tengah malam dan dengan cara mengendap-endap, dia masuk ke dalam gereja dan melumurkan kotoran
ke pusat kiblatnya. Tentu saja Abraha amat murka setelah mengetahui hal ini. Dengan membawa segelar pasukan yang jumlahnya mencapai 60.000 prajurit, dia menuju Ka'bah untuk menghancurkannya. Untuk kendaraannya, dia memilih seekor gajah yang paling besar. Di samping 9 atau 13 ekor gajah yang lain di tengah pasukannya dan gajahnya, siap untuk menginvasi Mekkah. Setibanya di Wadi Muhassir, yaitu antara Muzdalifah dan Mina, tiba-tiba gajahnya menderum dan tak mau bangkit lagi mendekati Ka'bah. Setiap kali mereka mengalihkannya ke arah selatan, utara, timur, dan barat yang berlawanan dengan arah Ka'bah, gajah itu mau berdiri dan hendak lari. Namun, jika dialihkan ke arah Ka'bah lagi, maka dia pun menderum. Tatkala keadaan mereka seperti itulah, Allah mengirimkan burung-burung ababil di atas mereka, lalu menjatuhkan batu-batu dari tanah yang panas, sehingga mereka tak ubahnya daun-daun yang dimakan ulat. Burung-burung itu menyerupai khototif dan balsan. Setiap burung membawa 3 biji batu yang dipatuknya, dan 2 batu di kedua kakinya, yang besarnya seperti biji kacang. Batu-batu itu tidak menimpa salah seorang di antara mereka, melainkan sendi-sendi tulangnya terlepas, dan tak lama kemudian dia pun mati. Tidak semuanya terkena batu-batu itu. Akhirnya mereka serbutan melarikan diri. Sebagian menabrak sebagian yang lainnya, hingga banyak yang jatuh, terinjak-injak, dan mereka mati berserakan. Tentang Abraha sendiri, Allah mengirim penyakit kepadanya, sehingga sendi-sendi tulangnya lepas sendiri-sendiri. Setibanya di Son'a, dia tidak ubahnya anak burung, dadanya terbelah hingga terlihat jantungnya, lalu dia pun mati. Sementara saat itu, orang-orang Quraisy berpencar menjadi beberapa kelompok dan mengungsi di atas gunung karena takut terhadap invasi pasukan Abraha. Setelah pasukan Abraha mengalami kejadian seperti itu, mereka pun kembali lagi ke rumah dalam keadaan selamat dan aman. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram, 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, atau tepatnya pada akhir bulan Februari atau awal Maret 571 Miladiyah. Peristiwa ini merupakan prolog yang dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi dan baitnya. Sebab selagi pandangan kita terarah ke Baitul Maqdis, maka kita akan melihat musuh-musuh Allah yang musyrik menguasai kiblat ini, sekalipun rakyatnya orang-orang muslim. Seperti peristiwa Bukhtansor pada tahun 587 sebelum Miladiyah, dan orang-orang Romawi pada tahun 70 Miladiyah. Tetapi Ka'bah tidak pernah dikuasai orang-orang Nasrani, yang saat itu mereka disebut orang-orang muslim, sekalipun penduduknya orang-orang musyrik. Kabar tentang peristiwa ini cepat menjalar ke wilayah-wilayah yang sudah maju pada zaman itu. Habasyah saat itu mempunyai hubungan yang kuat dengan bangsa Romawi, sementara bangsa Persia juga masih memiliki akar yang kuat. Mereka selalu memata-matai apapun yang dilakukan bangsa Romawi dan sekutu-sekutunya. Oleh karena itu, orang-orang Persia segera pergi ke Yaman setelah peristiwa tersebut. Dua pemerintahan ini, Persia dan Romawi, merupakan dua kekuatan yang maju dan beradab di dunia saat itu. Maka, peristiwa ini langsung mengalihkan perhatian dunia dan sebuah pensucian. Jadi, jika ada di antara penduduknya yang bangkit menyatakan nubuah, maka itu merupakan inti yang dituntut dari peristiwa ini. Selain itu, merupakan penafsiran dari hikmah yang tersembunyi. Mengapa ada pertolongan dari Allah, orang-orang musyrik berhadapan dengan orang-orang yang memiliki iman, yang semuanya berjalan tanpa bisa dijangkau alam kausalitas. Abdul Muthalib mempunyai 10 anak laki-laki, yaitu Al-Haris, Az-Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abdul Lahab, Al-Ghaidak, Al-Muqawwim, Safar,
Al-Abbas. Ada yang berpendapat anaknya ada 11, yaitu ditambah Qassam. Ada pula yang berpendapat anaknya ada 13. Mereka yang berpendapat seperti ini menambahkan Abdul Ka'bah dan Hajla. Ada yang berpendapat Abdul Ka'bah adalah Al-Muqawwim dan Hajla adalah Al-Ghaidaq. Sementara itu, tak ada seorang di antara anak-anaknya yang bernama Qassam. Sedangkan anak perempuannya ada 6, Ummul Hakim atau Al-Bayda, Barrah, Atikah, Sofiyah, Arwa, dan Umaymah. Tentang Abdullah, dia adalah bapaknya Rasulullah Muhammad SAW. Ibunya adalah Fatimah binti Amr bin Aiz bin Imran bin Makhzum bin Yaqzah bin Murrah. Abdullah adalah anak Abdul Muttalib yang paling bagus dan paling dicintainya. Abdullah inilah yang mendapat undian untuk disembelih dan dikorbankan sesuai dengan nazar Abdul Muttalib. Ringkasnya, tatkala anak-anaknya sudah berjumlah 10 orang dan tahu bahwa dia tidak lagi mempunyai anak, maka dia memberitahukan nazar yang pernah diucapkannya kepada anak-anaknya. Ternyata mereka patuh. Kemudian dia menulis nama-nama mereka di anak panah untuk diundi, lalu diserahkan kepada patung Hubal. Setelah anak panah itu dikocok, keluarlah nama Abdullah. Maka Abdul Muttalib menuntun Abdullah sambil membawa parang, berjalan menuju Ka'bah untuk menyembelih anaknya itu. Namun, orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama paman-pamannya dari pihak ibu, dari Bani Makhzum dan saudaranya Abu Thalib. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan sehubungan nazar ini? Tanya Abdul Muttalib kebingungan. Mereka mengusulkan untuk menemui seorang dukun perempuan. Maka dia pun menemui dukun itu. Sesampainya di tempat dukun itu, dia diperintahkan untuk mengundi Abdullah dengan 10 ekor onta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka dia harus menambahi lagi dengan 10 ekor onta, hingga Tuhan ridho. Jika yang keluar nama onta, maka onta-onta itulah yang disembelih. Maka dia keluar dari tempat dukun wanita itu dengan mengundi antara nama Abdullah. Maka dia menambahi lagi dengan 10 ekor onta. Setiap kali adakan undian berikutnya, yang keluar adalah nama Abdullah, hingga jumlahnya mencapai 100 onta. Baru setelah itu, undian yang keluar adalah nama onta. Maka onta-onta itu pun disembelih sebagai pengganti Abdullah. Daging-daging onta tersebut dibiarkan begitu saja, tidak boleh dijamah manusia maupun binatang. Tebusan pembunuhan yang memang berlaku di kalangan Quraisy dan bangsa Arab adalah 10 ekor onta. Namun setelah kejadian ini, jumlahnya berubah menjadi 100 ekor onta yang juga diakui Islam. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, yang artinya aku adalah anak 2 orang yang disembelih. Maksudnya adalah Nabi Ismail alaihissalam dan Abdullah. Abdul Muttalib menikahkan anaknya, yaitu Abdullah, dengan Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab, yang saat itu Aminah dianggap wanita paling terpandang di kalangan Quraisy dari segi keturunan maupun kedudukannya. Bapaknya adalah pemuka Bani Zuhrah. Abdullah hidup bersamanya di Mekah. Tak lama kemudian Abdul Muttalib mengutusnya pergi ke Madinah untuk mengurus kurma. Namun dia meninggal di sana. Ada yang berpendapat Abdullah pergi ke Syam untuk berdagang, lalu bergabung dengan kafilah Quraisy. Lalu dia singgah di Madinah dalam keadaan sakit. Lalu dia meninggal di sana dan dikuburkan di Darun Nabighah Al-Ja'di. Saat itu umurnya 25 tahun. Abdullah meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Begitu pendapat mayoritas pakar sejarah. Ada pula yang berpendapat Abdullah meninggal dunia 2 bulan setelah Rasulullah lahir. Setelah kabar kematiannya tiba di Mekah, Aminah mengenakan pakaian-pakaian serba usang dan berkata dalam sebuah syair,
seorang anak Hashim telah mati di sisi Bathah, menyisihkan liang lahat di tempat yang jauh di sana. Banyak ajakan cita-cita yang hendak dipenuhi, tidak banyak yang ditinggalkan seperti anak Hashim ini. Mereka membawa tempat tidurnya di senja hari. Rekan-rekannya menampakkannya beramai-ramai. Cita-cita dan keraguannya kian melambung. Dia telah banyak memberikan kasih sayang. Warisan yang ditinggalkan Abdullah berupa 5 ekor onta, sekumpulan domba, pembantu wanita Habsyi yang namanya Barokah dan berjuluk Ummu Aiman. Dialah yang mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.